Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Bunda di hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Oke, teman-teman, sekarang akan belajar tematik, yaitu masih di tema 6, cita-citaku. Nah, subtema 3, ikhtiar meraih cita-cita, dan teman-teman sudah memasuki pembelajaran kedua. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik teman-teman, seperti biasa Bunda akan membacakan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu memahami keberagaman agama di Indonesia dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama dengan baik. Dan yang terakhir, dengan menyimak penjelasan guru mengenai kelipatan sebuah bilangan, siswa mampu menyelesaikan soal latihan dengan tepat. Nah, untuk materi pembelajaran, yang pertama yaitu keberagaman agama di Indonesia, yang kedua sikap toleransi beragama, dan yang ketiga kelipatan bilangan. Nah, ini materi yang akan teman-teman pelajari hari ini. Nah, teman-teman sudah tahu kan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Nah, bentuk keberagaman itu ada karena kondisi dalam masyarakat itu banyak terdapat perbedaan. Nah, contohnya itu ada perbedaan bahasa, agama, budaya, dan juga suku. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu keberagaman agama di Indonesia. Nah, teman-teman, masih ingatkah ada 6 agama yang diakui di Indonesia? Ayo, apakah teman-teman masih ingat? Ada agama apa saja? Ya, betul, yaitu ada agama Kristen, Hindu, agama Islam, agama Buddha, agama Katolik, dan juga ada agama Konghucu. Nah, tentunya setiap agama ini memiliki tempat ibadah, kitab suci, perayaan hari besar, dan juga pemuka agama. Nah, oke, kita akan bahas yaitu agama Islam. Nah, tempat ibadah bagi umat Islam yaitu masjid. Lalu kitab suci yaitu Al-Quran. Hari rayanya bagi umat Islam ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan ada juga Maulid Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pemuka bagi agama Islam yaitu ada ustadz, kiai, ulama, dan juga ada imam. Oke, kita lanjut ke agama yang berikutnya nih teman-teman, yaitu ada agama Katolik. Nah, tempat ibadah bagi umat Katolik yaitu gereja, lalu kitabnya yaitu disebut Alkitab, hari raya bagi umat Katolik yaitu ada Hari Raya Natal, Hari Paskah, dan juga ada Jumat Agung. Sedangkan pemuka agama bagi agama Katolik ini ada pastor, biarawan, dan juga biarawati teman-teman. Oke, teman-teman sudah paham? Oke, kalau sudah kita lanjut ke agama berikutnya, yaitu ada agama Buddha. Nah, tempat ibadah bagi umat Buddha yaitu disebut dengan wihara. Lalu kitabnya ada kitab Tripitaka. Nah, hari raya atau hari besar bagi umat Buddha yaitu Hari Raya Waisak. Nah, terus pemuka agamanya ada upasaka,
pandita, dan juga biku. Oke teman-teman, selanjutnya ada agama Hindu. Nah, tempat ibadah bagi umat Hindu yaitu disebut dengan pura. Lalu kitabnya ada kitab Veda dan hari rayanya biasanya disebut dengan Hari Raya Nyepi. Sedangkan pemuka agama bagi umat Hindu yaitu disebut dengan Pinandita, Empu, dan juga Pedanda. Nah, ini mengenai agama Hindu teman-teman. Selanjutnya ada agama Kristen. Nah, tempat ibadah bagi agama Kristen yaitu disebut dengan gereja. Lalu kitabnya Alkitab, hari rayanya ada Hari Raya Natal, dan pemuka agamanya yaitu pendeta. Nah, sebenarnya teman-teman, agama Kristen dan Katolik itu tempat ibadah, kitabnya, dan hari perayaannya yaitu sama ya teman-teman. Nah, lalu ada agama Konghucu. Nah, tempat ibadah bagi umat Konghucu ada disebut dengan kelenteng. Lalu kitabnya ada kitab Sisu Wujing, hari rayanya yaitu Hari Raya Imlek, dan pemuka agamanya yaitu ada Kuishi, Wenshi, dan Jiusheng. Nah, ini mengenai agama Konghucu, teman-teman. Oke, teman-teman sudah ingat? Ada 6 agama? Ya, oke. Bunda lanjut. Nah, teman-teman, dari 6 agama tadi tentu ada perbedaan. Tetapi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bisa menerima dan bisa menghargai perbedaan tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang Bunda akan memberikan contoh sikap menghormati dan menghargai perbedaan antar agama lain. Nah, contoh yang pertama yaitu memberi izin ketika teman akan menjalankan ibadah. Nah, contoh, teman-teman ini lagi bermain dengan teman yang berbeda agama. Tapi, salah satu teman yang berbeda agama ini akan menjalankan ibadah. Nah, teman-teman harus memberikan izin. Tidak boleh melarangnya ya. Oke, contoh yang kedua yaitu tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, teman-teman, ini juga berlaku untuk teman-teman yang agamanya sama. Kadang ada nih teman-teman tuh temennya lagi sholat tapi mengganggu. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, nanti kita akan mendapatkan dosa. Nah, yang ketiga yaitu saling menghormati dan menghargai antar sesama teman yang berbeda agama. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai apapun tradisi atau budaya yang ada di agama mereka. Lalu yang keempat yaitu berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan agama. Jadi teman-teman itu harus tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, yang terakhir yaitu membantu teman yang mengalami musibah walaupun berbeda agama. Jadi kita tetap harus saling tolong-menolong ya teman-teman. Harus saling membantu siapapun yang sedang mengalami musibah atau membutuhkan pertolongan. Oke, teman-teman sudah paham untuk contoh sikap menghormati dan menghargai perbedaan antar agama? Oke, Bunda lanjut. Nah, baik teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah membahas mengenai agama yang ada di Indonesia. Nah, ada berapa tadi jumlah agama yang diakui di Indonesia? Ya, betul. Ada 6 agama. Nah, teman-teman, dari 6 agama ini, nah siapa yang tahu kelipatan dari bilangan 6? Oke, bilangan 6 ini kelipatannya yaitu terdiri dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan 42. Dan juga seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kelipatan. Teman-teman, kita akan belajar mengenai kelipatan. Nah, ada yang tahu tidak apa itu kelipatan? Nah, kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli.
Nah, bilangan asli yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya teman-teman. Jadi caranya teman-teman dapat mengkalikan bilangan itu dengan bilangan asli. Nah, di sini Bunda sudah memiliki contoh. Ada kelinci yang ingin memakan wortel. Nah, setiap ingin memakan wortel yang pertama, yaitu kelinci harus lompat sebanyak 2 kali. Untuk mendapatkan wortel berikutnya, juga kelinci harus lompat sebanyak 2 kali. Nah, di sini, untuk mendapatkan wortel pertama, kelinci harus loncat sebanyak 2 kali. Maka, loncatan kelinci yaitu berhenti di angka 2. Nah, untuk mendapatkan wortel yang kedua, kelinci juga melompat sebanyak 2 kali hingga dia berhenti di angka 4. Lalu, kelinci lompat sebanyak 2 kali untuk mendapatkan wortel ketiga hingga kelinci ini berhenti di angka 6 dan seterusnya hingga kelinci berhenti di angka 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan 2, 4, 6, 8, 10 ini yaitu kelipatan dari bilangan 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kelipatan dari bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk contoh kelipatan, yang pertama yaitu tentukan 5 kelipatan pertama dari bilangan 3. Jadi caranya teman-teman dapat mengkalikan bilangan 3 itu dengan bilangan asli, yaitu 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6, 3 dikali 3 hasilnya 9, 3 dikali 4 hasilnya 12, 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat mengkalikan dengan bilangan asli. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15. Nah, kenapa Bunda hanya sampai 15? Karena soalnya hanya menentukan 5 kelipatan pertama saja. Oke, Bunda lanjut untuk contoh yang berikutnya. Yaitu tentukan 5 kelipatan pertama dari bilangan 5. Nah, kita akan mencari kelipatan dari bilangan 5. Nah, di sini juga hanya menentukan 5 kelipatan pertama. Nah, caranya teman-teman mengkalikan bilangan 5 ini dengan bilangan asli. Contoh, yaitu sebagai berikut caranya. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 3, 15. 5 dikali 4, 20, dan 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan 25. Oke, contoh berikutnya. Nah, tentukan kelipatan dari bilangan 7. Maka teman-teman dapat mengkalikan dengan bilangan asli, yaitu 7 dikali 1 hasilnya 7, 2 dikali 7 hasilnya 14, 3 dikali 7 hasilnya 21, 4 dikali 7 hasilnya 28, dan 5 dikali 7 hasilnya 35. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelipatan 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Teman-teman masih dapat menentukan kelipatan dari 7, yaitu bisa melebihi dari 35 ya. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Baik, jika sudah, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah pemahaman teman-teman. Dan tetap semangat belajar dimanapun. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.